Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling utama bagi seorang hamba, dan juga termasuk di dalamnya nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa pula kewajiban sebagai khatib ialah mengajak, mengingat, dan berwasiat kepada khususnya diri pribadi khatib dan seluruh jamaah Jumat yang hadir pada hari ini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah zahira wa batina, yakni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, baik dalam keadaan sepi dan ramai, lahir dan batin. Takwa ini sendiri yang akan menjadi pembeda bagi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak perintah untuk bertakwa kepada Allah. Di dalam perintah takwa tersebut juga diikuti dengan perintah untuk terus memperkuat diri dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang ia telah perbuat untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Ikhwa fillah rahimakumullah. Saat ini kita berada di penghujung tahun 2022 Masehi, dan tak lama lagi kita akan berjumpa dengan tahun 2023. Tahun 2022 akan menjadi masa lalu kita, dan masa lalu tersebut akan pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya hingga hari kiamat. Untuk itu, kita sebagai seorang muslim sudah semestinya selama 1 tahun penuh ini untuk selalu mengoreksi diri, atau yang lebih dikenal dengan istilah muhasabah. Muhasabah ini sangat penting untuk dilakukan agar kita tidak lalai, terperdaya, dan lengah dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita tidak memiliki masalah. Namun setelah diteliti dengan lebih serius, ternyata banyak sekali hal yang harus segera dikoreksi dengan segera. Dan jika tidak dilakukan, maka ujungnya sudah jelas.
kerugian dan kesengsaraan yang ada di dunia dan akhirat akan segera kita dapatkan. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai contoh dalam urusan dunia saja, seperti urusan perdagangan, seseorang harus senantiasa melakukan perhitungan laba rugi secara teliti dan rutin setiap hari, setiap pekan, dan bahkan setiap tahun. Tujuannya agar usaha yang dimilikinya membuahkan hasil yang memuaskan dan tidak mengalami kerugian atau bahkan mengarah kepada kebangkrutan. Ini menjadi keharusan, sebab kalau tidak sama sekali atau tidak pernah melakukan perhitungan secara menyeluruh, maka bagaimana bisa diketahui bagaimana keadaan usahanya itu sehat atau dalam keadaan sakit, dalam keadaan untung atau bahkan buntung. Ikhwa fillah rahimakumullah. Bila dalam urusan dunia saja yang fana dan sirna ini kita dituntut untuk mendapatkan keberhasilan, apalagi di kehidupan akhirat kelak yang nantinya lebih pelik dan lebih berat lagi. Bukan masalah hidup dan mati, namun kebahagiaan dan kesenangan abadi atau celaka dan kesengsaraan selamanya. Na'udzubillah. Waktunya, durasinya bukan puluhan tahun dan abad lagi, namun tanpa batas waktu atau bahasa sekarang unlimited. Oleh karenanya hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mengapa kita tidak melakukan evaluasi diri? Mengapa kita tidak mengoreksi diri? Mari kita muhasabah dan evaluasi diri kita. Apakah yang menyebabkan kita malas untuk melaksanakan sholat pada waktunya? Mengapa kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid? Mengapa kita tidak mau membaca Al-Quran? Mengapa kita tidak mau bangun ketika azan subuh dan kita bangun pada saat setelah matahari terbit? Mengapa kita masih berbuat curang, berbuat maksiat, dan bermain dengan riba? Mengapa kita masih kecanduan dengan pornografi? Dan mungkin masih banyak perbuatan maksiat dan dosa yang telah kita lakukan. Apakah akhirat tidak penting bagi kita sehingga tidak butuh perhatian kita? Apakah kehidupan dunia lebih baik dan utama daripada akhirat? Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Artinya, kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Quran surat An-Nisa ayat 77. Ikhwa fillah rahimakumullah. Mari kita senantiasa evaluasi diri kita, muhasabah, introspeksi diri, dan kita lihat masa lalu kita dan mempersiapkan masa depan agar menjadi lebih baik dari hari kemarin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa mal'un." Yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini dirinya sama saja dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Akhirnya, semoga senantiasa kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala agar masa depan dan tahun-tahun berikutnya menjadi lebih baik dari tahun ini. Waktu adalah sebuah anugerah, dan waktu yang kita miliki harus kita optimalkan dengan sebaik-baiknya agar waktu yang kita miliki ini dapat dipertanggungjawabkan di negeri akhirat kelak. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, lebih-lebih lagi di kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا العلماء عاملين متقين صالحين مرشدين مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم. أقيم الصلاة.